kami hormati Bapak Muasan selaku tuan rumah, yang kami hormati bapak-bapak petani dari lintas desa ini Pak ya, dari Siwalan, dari Sumber Kedawung, dari Sumber Bulu, Jaljuwet, lintas kabupaten juga, dari Sumber Kelidung juga lintas desa, ini bukan dari Siwalan aja. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk bapak-bapak semua, karena di kesibukan panjenengan semua mungkin hari ini masih ada yang di sawah, masih ada yang keliling kontrol tanaman, masih ada yang jemput putranya sekolah, putra-putrinya sekolah. Ya, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin di siang hari ini kami menyita waktunya panjenengan semua. Terima kasih. Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Nama saya Hadi, Pak. Saya asli dari Jember, cuma untuk sekarang sudah tinggal di Probolinggo, tepatnya di Kecamatan Mayangan, Pak, Utara, daerah pantai. Maksud dari kami dari PT FMC Indonesia, Pak. Jadi kalau panjenengan sudah pernah menggunakan produk-produk dari FMC itu, yang mungkin yang dulu lama itu ada namanya Bestop, terus kemudian ada namanya Marshall, terus yang sering dipakai sampai saat ini tuh Curadan, Pak. Nah, itu adalah produk-produk dari FMC Indonesia. Dan kebetulan di tahun 2019 kemarin itu FMC itu gabung sama perusahaan pestisida juga yang namanya DuPont. Jadi membeli beberapa produk dari DuPont termasuk Presa, terus kemudian Prevaton, dan juga ada beberapa produk-produk yang lain. Jadi kenapa kok Presa sekarang dipegang FMC? Karena dibeli, Pak, Presanya di DuPontnya dibeli oleh PT FMC, dan sekarang DuPont pecah jadi FMC dan di Corteva begitu. Oke. Maksud dari kedatangan kami yang pertama ya silaturahmi, Pak, karena mungkin FMC jadi awal ketika kita melakukan pertanaman itu hal yang media utama yang menjadi menjadi fokus bagi kita itu apa, Pak? Media tanam kita, yaitu tanah, Pak ya, tanah. Dan beberapa survei menjabarkan, Pak ya, tanah di Indonesia itu istilahnya sudah dalam keadaan sakit, Pak. Sakit dalam artian bukan sakit panas, demam atau apa, sakit dalam artian karena kurang sehat seperti itu. Karena apa, Pak? Karena residu dari pestisida ataupun pupuk yang tiap tahun itu terus bertambah dan terus berulang-ulang, terutama di daerah yang hortikultura, Pak. Tanaman-tanaman hortikultura seperti bawang, terus kemudian di daerah kentang, daerah cabai, tomat, mungkin karena residu pestisida tiap tanaman itu banyak gitu. Apalagi di daerah kita, daerah Probolinggo, di daerah Bawangan ini istilahnya berulang-ulang, Pak ya. Jadi bawang ketika kita sudah selesai tanam pasti sudah langsung olah tanah, terus kemudian diolah lagi buat ditanami bawang lagi. Nah, ini merupakan salah satu resiko bagi tanah yang menyebabkan tanah tersebut kurang sehat. Di sini saya ada sedikit gambaran, Pak ya, karena kita tidak punya proyektor, jadi saya pakai print kayak gini, Pak. Nah, jadi tanah di sini diibaratkan sebagai jantung kehidupan petani. Apabila tanah sehat itu kesejahteraan petani meningkat, dan apabila tanah kurang sehat itu kesejahteraan petani menurun, ibaratnya seperti itu, Pak. Nah, dari PT FMC kita ada solusi yang namanya mikrovertimagnet, Pak. Nah, misal mungkin bapak-bapak petani sudah paham, kalau misal tanah bisa dikatakan
kurang sehat itu biasanya tandanya seperti apa, Pak? Pecah-pecah. Tanah asam seperti itu tandanya mungkin tanamannya kerdil seperti itu, Pak ya. Tanamannya kerdil, pertumbuhannya kurang bagus. Nah, kita dari PT FMC ada solusi yang namanya Microverti Magnet, Pak. Produknya ini, Pak. Nah, ada yang sudah menggunakan, Pak? Sudah pernah, Pak ya, karena magnet sendiri ini sebenarnya sudah masuk Probolinggo sekitar tahun 2018 kalau nggak salah. Cuma karena pengenalannya kurang intens seperti itu, jadi banyak petani yang menggunakan terus mungkin lupa atau bagaimana, jadi nggak menggunakan lagi. Lupa ingat, kayak lagu itu, Pak. Nah, magnet ini adalah salah satu produk nutrisi dari PT FMC untuk pencegahan tanah asam dan membantu istilahnya menyehatkan tanah kembali, Pak. Nah, jadi kalau ibaratnya di dalam magnet ini seperti batuan leonardit, Pak. Batuan leonardit itu biasanya ada di gunung meletus itu, Pak. Gunung meletus, batuan leonardit. Tapi masa iya kita pengen tanah kita subur harus menunggu gunung meletus dulu? Itu kan enggak, Pak. Jadi FMC meluncurkan produk yang seperti batuan leonardit, itu namanya Microverti Magnet. Nah, di dalam magnet ini ada 4 kandungan utama, Pak, yang menjadi komposisi utama dari magnet ini, Pak. Yang pertama ada humin, terus kemudian humic acid, kemudian fulvic dan juga karbohidrat. Mungkin kalau di pembenah tanah yang lain, misal kita bicaranya pembenah tanah, Pak, produk-produk yang lain itu biasanya cuma ada humic sama humin aja, atau kadang fulvic aja, atau kadang humic acid aja, begitu, Pak ya. Kalau di magnet ini ada 4 kandungan utama, Pak. Jadi humin ini berfungsi untuk memastikan ketersediaan air dan nutrisi. Jadi ketika disemprotkan magnet ini, Pak, tanahnya jenengan nanti dapat membantu mengikat air yang ada di dalam tanah, Pak. Itu sangat pas, istilahnya sangat pas di musim kemarau seperti ini. Jadi tanah itu kelihatan hitam terus, Pak, nanti. Karena apa? Karena air yang ada di dalam tanah bisa dibantu diikat menggunakan humin. Terus kemudian humic acid membantu membongkar nutrisi dalam tanah. Ya seperti humic acid pada umumnya, Pak, fungsinya untuk membantu menaikkan pH, Pak ya. Kalau misal tanah tersebut asam, bantu dinaikkan pH menjadi mendekati basa seperti itu. Terus kemudian fulvic mempercepat penyerapan pupuk nutrisi oleh akar. Nah, jadi ketika tanah tersebut kurang sehat atau tanah asam, pupuk yang kita sebarkan itu tidak sepenuhnya diserap oleh tanaman, Pak. Jadi ketika sudah pupuk yang ada di kita sebarkan itu, kalau tanah asam itu tidak bisa diikat maksimal, tidak bisa diserap maksimal oleh tanaman, tapi diserap maksimal oleh tanah. Jadi dipegang sama tanah. Nah, dengan magnet ini kita membantu, istilahnya ada yang narik, Pak, yang narik dari pupuk tersebut agar bisa diserap maksimal oleh tanaman. Jadi namanya magnet. Magnet kan sembrani itu, Pak ya, sembrani kalau di sini. Iya, jadi istilahnya menarik pupuk, membantu menarik pupuk yang diikat oleh tanah karena tanah asam itu. Nah, jadi ibaratnya dipegang terus kemudian ditarik dimasukkan ke dalam tanaman. Nah, terus kemudian kandungan yang terakhir adalah karbohidrat. Karbohidrat ini sebagai istilahnya makanannya mikroba, Pak. Karena di dalam tanah itu sebenarnya sudah banyak sekali mikroba. Tinggal kita bagaimana kita kalau orang Jawa itu mau peni apa, ngobu mikroba itu bagaimana? Dengan cara dikasih makan dengan karbohidrat ini. Nah, di magnet ini sudah ada karbohidratnya untuk
memberi makan mikroba agar supaya mikrobanya bisa aktif membantu menyuburkan tanah seperti itu. Jadi 4 kandungan utama dari Vertimagnet ini sudah ada dalam 1 botol seperti itu. Nah, untuk dosis dan waktu aplikasi, Pak, untuk Vertimagnet ini bisa diaplikasikan di awal, Pak, sebelum tanam. Jadi setelah panjenengan olah tanah, setelah diturap, misal besok tanam, itu bisa diaplikasikan mikrovertimagnet. Yang penting tanah dalam keadaan basah seperti itu. Untuk dosisnya itu, nah kalau di sini itu 20 liter per hektar, Pak, karena mungkin standar dari perusahaan, Pak, ya, standar dari perusahaan itu 20 liter per hektar. Cuma saya kalau di Probolinggo banyak orang pakai itu cuma 250 mili per tangki. Jadi 1 liter ini bisa dipakai untuk 4 tangki, Pak. Itu sudah bisa bagus seperti itu. Sudah bisa mencukupi lah, Pak, istilahnya. Karena standar dari perusahaan masuk di 20 liter per hektar. Nah, untuk semua tanaman, Pak, sebenarnya untuk semua tanaman, bawang masuk, kentang masuk, jagung, padi juga semuanya bisa masuk. Nah, untuk aplikasinya itu tadi, Pak, di sebelum tanam. Kalau setelah tanam bisa apa enggak, Pak? Itu bisa, Pak. Setelah tanam bisa, cuma dalam artian kita kondisi cara penyemprotannya itu harus kena tanah, karena Vertimagnet ini bekerjanya itu ketika masuk di tanah. Jadi lebih baik kita aplikasikan itu sebelum tanam seperti itu, Pak. Untuk Vertimagnet ini mungkin ada pertanyaan, Pak, atau mungkin ada pengalaman yang sudah pakai seperti apa gitu, Pak. Mungkin sudah mengenal Presa, Pak, ya. Ini saya kenalkan temennya Presa tadi pagi. Namanya Verimax, Pak. Ada yang sudah pakai, Pak? Verimax ini, Pak, ya. Nah, mungkin yang di daerah selatan sini, daerah Sumber Gelidung itu, kalau nggak salah tahun kemarin tuh sudah banyak saya lihat petani-petani yang sudah pakai Verimax ini sudah banyak, Pak, ya. Di mengulas aja bahwasanya Verimax ini adalah satu insektisida untuk pengendalian ulat dan juga liromisa atau virus, Pak. Nah, sistem bekerjanya dari Verimax ini sama kayak Presa, Pak. Jadi kontak lambung sistemik. Nah, ketika disemprotkan itu akan menyerang ke saraf daripada ulat. Jadi ulatnya lumpuh, tidak bisa makan, terus kemudian mati. Gitu. Nah, bahan aktif dari Verimax sendiri ini sama kayak Presa, Pak, sebenarnya. Cuma 2 kalinya. Kalau Presa itu 100, Verimax ini 200. Nah, untuk saat ini itu kita kenalkan untuk pencegahan liromisa atau virus, Pak. Nah, jadi aplikasi Verimax ini mulai awal, mulai misal panjenengan nyemprot pertama kali, Pak. Biasanya umur berapa, Pak, untuk saat ini, Pak? Obat pertama itu umur 10, Pak, ya? 15. Umur 10 lah, Pak, ya. Umur 10 itu bisa langsung dimasukkan Verimax, karena yang namanya virus itu kalau misal nggak dikendalikan mulai awal itu takutnya nanti kalau misal awal itu sudah kena mungkin bisa Pak, ya. Nantinya kalau misal kenaknya sudah di umur 30 itu biasanya sulit seperti itu. Nah, kita cegah dulu menggunakan Verimax ini, Pak. Nah, jadi itu tadi 2 bahan aktifnya itu sama kayak Presa, cuma 2 kalinya. Kalau Presa 100, Verimax ini 200. Itu. Untuk dosis aplikasi, Pak, yang menggunakan Verimax terakhir, yang pernah menggunakan terakhir itu
masang berapa Pak dari Pak ini? 30. 30 Pak. 25. Ada yang lebih dari 30 Pak. Masangnya. Nah, jadi untuk Verimax ini masangnya kita standar dari perusahaan itu 25 sampai 30 mili Pak. Karena menyesuaikan kondisi di daerah sini. Kalau mungkin menurut aturan pabrik itu cuma 0,5 liter per hektar maksimal. Kalau berarti sekitar 1 mili per liter kalau nggak salah. Itu sangat sedikit sekali. Cuma kembali lagi saya paskan sama kondisi di sini karena di sini ya wilayah perang itu nggak banyak. Jadi kita paskan seperti itu. Nah, terus kemudian untuk produk yang ketiga kita punya yang namanya fungisida Pak. Fungisida yang namanya Octav Pak. Nah, jadi kalau untuk kendala di musim hujan untuk bawang merah itu apa Pak? Yang kendala utamanya? Ngolar, jamur Pak ya. Yang pasti yang utama kalau saya keliling, saya survei itu pasti ngolar Pak kalau musim hujan. Ngolar itu disebabkan oleh yang namanya jamur. Nah, di PT FMC ini kita punya produk fungisida yang namanya Octav Pak. Nah, Octav ini bahan aktifnya adalah Prochlorase sama dengan bahan aktifnya Remasol. Cuma Remasol kan ada P-nya, propikonasolnya. Kalau Octav ini cuma Prochlorase saja. Nah, jadi Octav ini fungisida sistemik Pak, yang digunakan untuk pencegahan dan juga pengendalian penyakit molas atau layu besarium itu. Jadi siklus dari hidupnya jamurnya ngolar itu Pak ya. Jadi memang suka di daerah yang lembab ketika cuaca lembab. Ketika cuaca lembab itu muncul, kalau tidak segera diobati itu bisa menyebar seperti itu. Menyebar melalui angin seperti itu. Nah, jadi kita tawarkan solusi untuk pencegahan molar itu namanya Octav. Nah, kalau Octav ini bentuknya bubukan Pak, tepung Pak ya. Untuk cara aplikasinya mungkin kalau pas hujan full, pas musim hujan itu kadang ada yang pernah pakai itu tiap ngobat itu dimasukkan Pak. 1 sendok untuk Octav ini. Dan pengaruhnya tidak ada ini Pak, tidak berpengaruh ke pertumbuhan. Jadi tetap Pak, pertumbuhan tetap bagus, tidak ada mandek seperti itu, tidak mandek yang namanya Octav ini. Gimana? Kalau overdosis, nah itu Pak, makanya kita kalau masih sesuai sama rekomendasinya dari riset ataupun dari perusahaan, insya Allah tidak overdosis Pak. Nah, masalahnya Pak Eri pakai jentong pakai jentong. Nah, jadi misal ngobat tiap hari di musim hujan itu cukup 1 sendok aja Pak. 1 sendok itu ya, jangan lebih. Kalau mungkin bolong 1 kali semprotan, misal Senin pakai Octav, Rabu tidak pakai, Jumat pakai lagi, itu bisa pakai 2 sendok Pak. 2 sendok per tangki seperti itu untuk Octav. Untuk harga ditanyakan juga enggak Pak? Nah, untuk mulai dari magnet Pak ya,